Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Payumi, jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018 dengan NIM 18025424339. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai liputan uh, keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah keramba jaring apung, di mana keramba jaring apung ini merupakan salah satu metode pemeliharaan ikan dalam kurungan yang terdiri atas 4 pola pemeliharaan ikan, yaitu kurung tancap, kemudian kurung terendam, kurung lepas dasar, dan keramba jaring apung yang terikat pada suatu rangka dengan disukung oleh pengapung-pengapung. Keramba jaring apung ini merupakan bentuk atau sistem kurungan yang banyak sekali dipakai dan bentuk serta ukurannya itu bervariasi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dikarenakan sistem keramba ini memiliki nilai yang ekonomis dan merupakan cara yang sangat baik untuk menyimpan sebagai organisme air, maka banyak sekali kegunaannya, yaitu sebagai sarana penyimpanan sementara, kemudian sebagai tempat pemeliharaan pembesaran ikan konsumsi, kemudian tempat penyimpanan dan transportasi ikan umpan, wadah organisme air untuk memonitor kualitas lingkungan, dan sarana pemeliharaan untuk tujuan restocking. Kemudian, untuk konstruksi pada keramba jaring apung ini mencakup wadah pemeliharaan dalam bentuk keramba jaring apung, bahan, kemudian rancangan, tata letak, itu harus diperhitungkan untuk keamanan dan kemudahan kerja. Perpanjangan umum keramba jaring apung dan optimis produksi. Dalam pembuatan keramba jaring apung, banyak faktor yang perlu menjadi perhatian seperti kondisi lingkungan, metode pemeliharaan, ketersediaan pakan, jenis ikan, pembiayaan maupun tenaga pemeliharaan. Untuk keramba jaring apung sebaiknya harus memiliki kriteria seperti kuat, ringan, kemudian tidak mudah lapuk atau keropos maupun karatan, kemudian mempunyai ketahanan terhadap organisme pengganggu, mudah kerjakan dan diperbaiki, tidak merupakan hambatan, lentur dan tidak melukai ikan, murah dan mudah didapat. Baik, yang kedua yaitu adalah keramba jaring tancap, di mana keramba jaring tancap ini merupakan jaring kantong yang berbentuk persegi yang dipasang pada kerangka bambu atau kayu yang ditancap pada dasar perairan. Untuk pasangan kayu atau bambu yang ditancap rapat seperti pagar atau hanya dipasang di bagian sudut kantung jaring, ikan yang dapat dibudidayakan dengan teknik keramba jaring tancap yaitu ikan mas, ikan nila, patin, lele, bawal, betutu, dan jenis ikan air tawar lainnya. Untuk keunggulan, untuk teknik budidaya keramba jaring tancap ini bisa melakukan budidaya keramba dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan dalam berbudidaya, yaitu saat budidaya ikan di keramba jaring tancap yang harus diperhatikan pertama kali itu adalah debit air dan arus air pada kolam atau rawa tersebut. Untuk pemilihan lokasi usaha ini perlu dipertimbangkan karena tidak semua sungai dapat dijadikan
tempat usaha budidaya dalam keramba jaring tancap. Untuk sumber air adalah faktor utama dalam keberhasilan melakukan usaha budidaya. Sumber air harus ada sepanjang tahun dan memenuhi standar untuk kegiatan usaha budidaya ikan. Nah, untuk peletakan jaring tancap ini sebaiknya di daerah yang berarus kecil dan dalam. Kemudian untuk penebaran benih ikan sebaiknya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Hal ini dikarenakan pada pagi hari untuk suhu airnya itu hampir setiap daerah sama. Selain pakan berupa pelet, pakan tambahan lainnya dapat juga diberikan seperti tanaman air dan daun-daunan. Kemudian pemanenan ikan dilakukan dengan cara mempersempit ruang gerak ikan di dalam kantong keramba. Hal ini dilakukan dengan cara salah satu sisi kantong jaring dengan sisi lainnya itu dirapatkan. Diberi biofilter di sekitar keramba agar zat-zat racun dan amoniak pada air dapat berkurang. Pemberian biofilter ini dapat berupa eceng gondok. Kemudian bisa dilakukan monitoring kualitas air 1 minggu sekali, serta melakukan sampling untuk mengetahui kesehatan ikan, sehingga apabila dalam monitoring dan sampling itu diketahui adanya banyak penyakit. Dan kualitas air yang dapat membahayakan ikan yang dibudidayakan itu bisa dapat dicegah. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.